Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Gilang Pandu Tanaya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman berita sepanjang hari ini, Rabu 19 Oktober 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi dari Papua. Sebanyak 11 unit kios dan 2 unit rumah milik warga di distrik Kenyam diduga terbakar pada Selasa malam kemarin. Kebakaran yang melahap 11 unit kios dan 2 unit rumah milik warga di distrik Kenyam, Duga, Papua, terjadi pada pukul 18.30 Selasa malam kemarin. Kejadian ini berawal dari mesin genset yang mengeluarkan percikan api. Lokasi terjadinya kebakaran ini bertempat di kios Buton, Bundaran Salib, samping Gereja Yerusalem, distrik Kenyam, Duga, Papua. Seketika muncul percikan api dari genset yang seketika membakar warung tersebut. Tak butuh waktu lama, api kemudian merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Masyarakat yang melihat kejadian ini langsung berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Tapi besarnya api dengan cepat melahap banyak bangunan di sekitar yang terbuat dari kayu, sehingga api makin sulit untuk dipadamkan. Setelah menerima laporan dari masyarakat, sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Tengah, personel Polres Duga dan personel Satgas Damai Kartens disebut mendatangi lokasi kejadian dan membantu memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Tengah. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini dan masih dilakukan pendataan oleh personel di lapangan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Sobat Milenial. Terpantau bendungan Tugu di Trenggalek, Jawa Timur saat ini sudah menampung 2 juta meter kubik air. Tapi jika intensitas hujan tinggi masih terus terjadi, maka air akan meluber dan masuk ke spillway atau saluran pelimpah. Kondisi ini bisa memperparah banjir yang terjadi di beberapa daerah di Trenggalek, Jawa Timur. Diprediksi banjir akan surut lebih lama dari biasanya. Curah hujan yang terjadi pada Senin hingga Selasa kemarin terpantau 200 mili per second. Artinya, ini lebih besar atau lebih parah dibandingkan dengan banjir tahun 2006. Curah hujan ini pun bisa dikatakan lebih besar dari penyebab banjir bandang pada 2006 silam. Saat ini, banjir Trenggalek sendiri sudah menggenangi 21 desa di 5 kecamatan, yaitu Trenggalek, Karangan, Pogalan, Gandusari, hingga Durenan. Menurut BMKG, hujan masih akan terjadi di wilayah Trenggalek sampai 2 hari ke depan. Kondisi ini bisa menyebabkan genangan bertahan lebih lama. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemkab sudah menyiapkan 3 posko pengungsian di kantor Basarnas, Kecamatan Kota, dan Gor Menak Sopal. Walaupun begitu, sejumlah warga enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumah. Masih dari Jawa Timur, Sobat Milenial, rekonstruksi tragedi Stadion Kanjuruhan digelar di lapangan sepak bola Polda Jawa Timur pada siang tadi. Beberapa adegan pun diperagakan, mulai dari bentrok aparat keamanan dengan supporter hingga penembakan gas air mata. Mereka ulang dipimpin langsung oleh Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Totok Suharyanto. Kemudian ada pula jajaran penyidik gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jatim serta tim Inafis. Ada juga tersangka lain yaitu Kabakops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto, serta Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi. Aksi penembakan gas air mata ini diperagakan pada adegan ke-19. Saat itu, Danki 3 Satuan Brimob Polda Jatim, AKP Hasdarman, memerintahkan anak buahnya menembakkan gas air mata. Menurut rekonstruksi, aksi penembakan ini terjadi pada pukul 22.09 atas perintah tersangka Hasdarmawan menggunakan senjata laras kaliber 38 mm, menembakkan 1 kali dengan amunisi warna biru ke arah sisi selatan. Namun anehnya, seluruh tembakan yang diperagakan mengarah ke sentel ban atau pinggir lapangan. Padahal, kesaksian supporter Arema FC, Aremania serta diperkuat dengan sejumlah rekaman video yang beredar luas. Beberapa tembakan gas air mata diarahkan ke tribun penonton. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, rekonstruksi itu merupakan kewenangan penyidik dan keterangan tersangka. Berikut kita simak pernyataan dari Irjen Pol Dedi Prasetyo. Konstruksi pada hari ini memang penyidik fokus kepada 3 tersangka, yaitu tersangka atas nama WS, atas nama BS, dan atas nama H, terkait pasal persangkaan 359 dan atau 360 KUHP. Ini yang menjadi fokus. Kemudian untuk rekonstruksi ini juga penyidik dalam hal ini menghadirkan 54 orang ya, sebagai saksi maupun sebagai peran pengganti, dan juga ada 30 adegan
yang dilaksanakan pada kegiatan rekonstruksi hari ini. Sekali lagi tujuan dari rekonstruksi hari ini bahwa peran dari tersangka 3 orang tersebut dilihat juga sama teman-teman jaksa. Apa yang masih belum jelas akan semakin lebih jelas pada rekonstruksi ini, dan secara teknis kegiatan rekonstruksi ini tentunya akan dibuatkan berita acara dan dimasukkan dalam berkas nantinya. Nanti juga akan diserahkan kepada jaksa penyidik, dan jaksa nanti akan melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, dan apabila nanti sudah P21 akan segera tahap 2 kemudian menuju persidangan. Yang jelas komitmen dan saya dari perintah Bapak Kapolri untuk kasus ini segera dituntaskan ya, secara transparan, secara akuntabel, dan juga proses pembuktian secara ilmiah. Jadi saya rasa itu teman-teman yang dilaksanakan hari ini, dan kita masih menunggu untuk pelaksanaan ekshumasi karena sampai hari ini dari pihak penyidik juga nanti akan didampingi dari pihak Polhukam akan bertemu dengan pihak keluarga sesuai dengan pasal 134 KUHP. Penyidik harus melakukan komunikasi dulu dengan pihak keluarga. Ya, nanti akan didampingi. Apabila nanti sudah ada komunikasi, tentunya akan diinformasikan lagi kepada teman-teman untuk update. Terima kasih teman-teman ya. Ya, terima kasih. Kita beralih ke suasana sidang obstruction of justice dengan terdakwa mantan Karopaminal Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, karena didakwa telah melakukan penghalangan penyidikan dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hendra telah melakukan tindak pidana menghalangi proses penyidikan bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Kombes Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKP Irfan Widianto. Perbuatan ini dilakukan oleh Hendra sejak 9 Juli hingga 14 Juli 2022, usai peristiwa pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo. Dalam dakwaannya, jaksa mengatakan Hendra telah memerintahkan bawahannya untuk melakukan penyisiran terhadap CCTV vital di sekitar rumah dinas Ferdi Sambo yang merupakan TKP pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Hendra juga meminta agar bawahannya mempercayai skenario Ferdi Sambo, meskipun bukti CCTV di kasus pembunuhan Brigadir J menunjukkan sebaliknya. Berikut kita simak pembacaan dakwaan terhadap Hendra Kurniawan oleh jaksa penuntut umum. Dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu memasukkan ke paper bag dan kantong warna hijau dan diletakkan di jok mobilnya. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2012 sekitar pukul 17 WIB, saksi Arif Rahman Arifin menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, Arif Rahman Arifin, Cuk Purtanto, Baikuni Wibowo, Agus Nur Patria Adi Purnama, Irfan Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah, mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di pos security komplek perumahan Polri Duren 3 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dr. Seno Soekarto selaku Ketua RT yang masih berfungsi tersebut, serta mengambil dan mengganti DVR CCTV milik saksi Ridwan Reki Soplangit, lalu merusak dan menghancurkan salinan rekaman CCTV pada laptop merek Microsoft Surface, mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut diinginkan saksi Ferdi Sambo kemudian dilanjutkan dengan siasat itunya, yaitu menemui Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Tiki Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf yang ada di ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan meminta kepada ketiga orang tersebut untuk menyamakan pikiran sebagaimana skenario cerita yang telah direkayasa dan dibuat oleh saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, atas peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, selanjutnya saksi Ferdi Sambo memanggil secara bersamaan terdakwa Hendra Kurniawan, Beni Ali, saksi Agus Nur Patria, dan Harun, lalu menyampaikan dan mempengaruhi dan berkata, mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai dengan kejadian di KP, keterangan saksi dan barang bukti yang diamankan. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo menambahkan kata-kata untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja, dan untuk penanganan tindak lanjut di Paminal saja. Padahal, kejadian penembakan terhadap diri korban Nofriansah Yosua adalah merupakan tindak pidana kejahatan, yaitu merampas nyawa orang lain. Kewenangan Paminal yang notabene bertugas dalam hal pengamanan internal anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terkait melakukan pelanggaran disipliner dan SOP kepolisian dan bukan bertugas dan mempunyai fungsi dalam hal penyidikan kejahatan pidana umum.
bahwa maksud dan tujuan saksi Ferdi Sambo merekayasa dan mengarang cerita yang tidak sebenarnya tujuannya untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya atas meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas saksi Ferdi Sambo, Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sehingga tercapai niat dan tujuan mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Ternyata jejak-jejak DVR CCTV milik orang lain atau publik yang berada di pos security Komplek Perumahan Duren 3 telah mengungkap kejadian perkara yang sebenarnya dan bukan dengan rekayasa saksi Ferdi Sambo, di mana keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Barat pada saat itu saksi Ferdi datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak menembak antara Nofriansah Yosua Barat dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun berdasarkan hasil rekaman CCTV pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3 terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut di mana saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Nofriansah Huta Barat masih hidup dan sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Bahwa akibat tindakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Protanto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Agus Nurpatria, dan saksi Irfan Widianto telah mengakibatkan sistem elektronik berupa 1 unit DVR merek G-Lens SN 9770427711322 dan 1 unit Microsoft Surface berwarna hitam terganggu dan atau tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagai berikut. Pada 1 unit digital video recorder DVR merek J-Lens Security model GFDS strip 87508 MSN nomor 9770427711322 ditemukan informasi yaitu terdapat adanya fisik media penyimpan berupa hard disk di dalam DVR tersebut. Namun terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR. Adapun pemeriksaan terhadap hard disk tersebut yaitu tidak dikenali sebagai file system atau unallocated space dan tidak terdapat file security apapun di dalamnya. Dari hasil analisa log file dari DVR merek J-Lens Security model GFDS 87508 MSN 9770427711322 terdapat log berupa abnormal shutdown pada tanggal 13 Juli 2012 sebanyak 17 kali, 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali, dan 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali. 2. Pada 1 unit Microsoft Surface warna hitam nomor barcode 1 123 JAE S92926 V nomor barcode 2 LT 9323371944 CN dan nomor barcode 3 M1004998 tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena mengalami kerusakan berupa pecah atau patahnya beberapa komponen menjadi 15 bagian dan komponen PCB mesin utama motherboard menjadi 3 bagian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan tindak pidana dalam pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar. Mantan Karopaminal Polri Hendran Kurniawan tidak keberatan dengan dakwaan obstruction of justice usai dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang yang digelar pada siang tadi. Hal itu pun disampaikan langsung oleh kuasa hukumnya, Henry Yosodiningrat, yang tidak mengajukan eksepsi seusai bacaan JPU. Berikut kita simak pernyataan langsung yang disampaikan oleh kuasa hukum Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat pada siang tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Kami serahkan semua kepada tim kuasa hukum. Begitu ya. Baik. Silakan dari penasihat hukum terdakwa. Terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, rekan-rekan penuntut umum yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Pertama, izinkan kami dari tim penasihat hukum untuk menyampaikan turut merasakan duka yang dalam atas meninggalnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan untuk itu izinkan pula kami setidaknya tim penasihat hukum, syukur kalau yang lain ingin juga berkenan untuk memanjatkan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing untuk almarhum. Untuk itu kami mohon izin kami dari tim penasihat hukum untuk berdoa sejenak. Terima kasih. Selesai. Selanjutnya, setelah kami mendengar, menyimak pembacaan surat dakwaan dari rekan penuntut umum,
kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa dakwaan dari rekan penuntut umum telah memenuhi syarat formil maupun syarat material dari surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 143 KUHP. Oleh karenanya, kami tidak akan memberikan tanggapan dan atau tidak mengajukan eksepsi. Yang kedua, kami sampaikan penghargaan juga kepada rekan penuntut umum yang telah membuat uraian peristiwa sedemikian lengkap mengenai perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Kemudian dengan maksud untuk memudahkan kita semua, khususnya kami, dalam memeriksa perkara ini untuk menemukan kebenaran yang material. Masih terkait dengan lanjutan sidang terdakwa obstruction of justice, yakni AKBP Arif Rahman Arifin, terkejut melihat rekaman CCTV dalam pembunuhan Brigadir J, lantaran ia masih hidup sebelum Verdi Sambo datang ke rumah dinasnya. Dalam pembacaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat terkejut lantaran melihat salinan rekaman CCTV di rumah Verdi Sambo ketika terlihat Yosua masih hidup sebelum Verdi Sambo datang ke rumah dinasnya. Arifi pun langsung menelpon Hendra Kurniawan untuk melaporkan apa yang dilihatnya, bahwa Yosua sedang berjalan dari pintu samping garasi menuju pintu samping melalui taman rumah setelah Sambo masuk ke rumah dinasnya. Perbedaan kesaksian ini pun lantaran Sambo mengatakan bahwa Yosua dengan Baradae saling baku tembak. Namun, CCTV menunjukkan bahwa Yosua masih hidup dan berjalan di taman rumah dinas Sambo. Kemudian saksi Baikuni Wibowo SIK menyampaikan kepada saksi Cuk Putranto SIK, nih, udah kopiannya CCTV. Saat itu saksi Cuk melaporkan dahulu kepada saksi Ari Rahman Arifin SIK MH, di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat enggak? Kemudian saksi Cuk Putranto SIK bersama saksi Ari Rahman Arifin SIK MH, saksi Baikuni Wibowo SIK, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo SIK dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo SIK. Selanjutnya setelah keempat orang saksi Cuk Putranto SIK bersama saksi Arif Rahman Arifin SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit SIK MH yang menonton dan melihat isi dari flashdisk tentang kejadian yang telah direkam oleh CCTV tersebut. Ternyata saksi Cuk Putranto SK berkata, Bang, ini Joshua masih hidup. Lalu saksi Baikuni Wibowo SIK memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan mereka lihat ternyata benar bahwa Nopriansa Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Verdi Sambo SH SIK MH. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nopriansa Yosua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Ari Rahman Arifin SIK MH sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Ari Rahman Arifin SIK MH dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karopenmas Diphumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Ari Rahman Arifin SIK MH lihat pada sisi tersebut. Sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Verdi Sambo SH SIK MH perihal meninggalnya Nopriansa Yosua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Nopriansa Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Verdi Sambo SH SIK MH datang ke rumah dinas Duren 3. Sobat milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi momen haru saat 77 remaja di Makassar dijemput oleh orang tuanya usai ditangkap pesta miras. Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita gak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok
Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini, ada apps, IDN apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini, lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Kembali lagi bersama saya di Top News. 77 remaja di Makassar ditangkap usai melakukan pesta miras. Puluhan remaja tersebut diamankan di Polrestabes Makassar. Seluruhnya dinyatakan bebas dengan syarat meminta maaf kepada orang tua secara langsung saat dijemput di kantor Polrestabes Makassar. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Suasana haru nampak terlihat di halaman kantor Polrestabes Makassar pada Senin kemarin. Lantaran 77 remaja ditangkap usai melakukan pesta miras, namun pihak polisi membebaskannya dengan menghadirkan langsung seluruh orang tua untuk menjemputnya. Tangisan puluhan remaja pecah saat Kapolrestabes Makassar Kompol Budi Haryanto meminta mereka untuk meminta maaf kepada orang tua masing-masing. Bahkan di antara mereka berlutut sembari memohon ampun. Kalau memang anak kami tidak dibawa ke sini, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus terang saya pribadi Pak, sebagai juga ketua RW yang ada di wilayah kami, saya selalu mendidik warga saya untuk tidak mengulangi hal-hal yang seperti begini. Tapi saya mau dikata apa, saya kecolongan juga Pak, anak saya berbuat yang seperti ini. Seandainya tidak dibawa ke sini, saya juga tidak tahu anak saya seperti begini kelakuannya beliau. Jadi selain itu di antara mereka pun terlihat ada seorang ibu yang memarahi menantunya lantaran anak perempuan justru diajak ikut pesta miras oleh sang suami. Tidak mau apa-apa. Kita kasih begitu. Satu persatu. Jawab aku minta maaf, minta maaf saya sama Allah. Pihak polisi pun masih memberikan ampun kepada mereka untuk tidak mengulanginya. Namun apabila perbuatan yang melanggar norma tersebut diulangi lagi, tak segan pihak kepolisian akan mempidanakannya sesuai aturan yang berlaku. 77 ini masuk dalam daftar pencarian dari Polres Takalar. Langsung ada 5 orang juga perempuan Bang. Nah 5 orang dari perempuan ini kan mungkin teman dari antara mereka ya diajak minum. Bang, ke depan kalau mereka diamankan lagi, tindakannya seperti apa? Kita akan proses hukum sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Kalau umurnya Bang? Rata-rata ya ada 17 sampai 20 tahun. Oh, yang 77 ini minum satu tempat atau beberapa? Ya satu tempat tapi satu area bukan satu tempat karena ini bukan di rumah atau di mana, ini satu area di pasar baik-baik. Puluhan remaja ini juga diberikan sarung dan kopiah sebagai tanda agar setelah kejadian tersebut mereka bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Sebelum mereka pulang, puluhan remaja tersebut diminta membacakan ikrar dan berjanji di atas kertas yang berisi nama-nama mereka semua yang dibubuhi dengan tanda tangan untuk tidak mengulanginya lagi. Kita beralih ke informasi lainnya, Sobat Milenial. Meningkatnya kasus gangguan ginjal akut pada anak yang telah menyebabkan 99 orang meninggal dunia sejak akhir Agustus lalu membuat Kementerian Kesehatan mengambil langkah cepat. Salah satunya, meminta dokter tidak memberikan obat sirup pada anak, serta meminta apotek tidak menjual obat bebas sirup, hingga penelitian yang dilakukan Kemenkes dan BPOM tuntas. Berikut kita simak pernyataan juru bicara Kemenkes, Dr. M. Syahril, pada konferensi persnya yang digelar pada hari ini. Teman-teman sekalian, memang di akhir-akhir ini di Indonesia ya banyak berita yang berkaitan dengan gangguan ginjal akut atau juga gagal ginjal akut ya. Jadi yang pertama, sejak akhir Agustus 2022, Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia telah menerima laporan peningkatan kasus ya. Jadi ada peningkatan kasus sejak akhir Agustus ini, yaitu kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau acute kidney injury (AKI) ya.
yang tajam pada anak, ya, khususnya anak di bawah 5 tahun. Yang sebelumnya kasus gangguan ginjal akut ini ada, cuma sedikit ya, hanya 1-2 setiap bulan. Tetapi di akhir Agustus ini terjadi lonjakan kasus yang mendapatkan perhatian kita semuanya. Dan ini disebut dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal. Nah, atipikal artinya penyebabnya masih dalam penelusuran atau belum diketahui. Yang kedua, hingga saat ini jumlah kasus yang dilaporkan hingga 18 Oktober 2022 sebanyak 206 kasus dari 20 provinsi yang melaporkan dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48%, di mana angka kematian pasien yang dirawat khususnya di RSCM sebagai rumah sakit rujukan nasional ginjal itu mencapai 65%. Kemudian Kementerian Kesehatan dan IDAI membentuk tim untuk melakukan penelusuran lebih jauh tentang kasus-kasus ini. Yang ketiga, dari hasil pemeriksaan tidak ada bukti hubungan kejadian gangguan ginjal akut ini dengan vaksin COVID maupun infeksi COVID-19. Yang banyak ditanyakan oleh masyarakat, ada berita yang banyak di media sosial, ini diselidiki dan dilakukan pemeriksaan tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19 maupun infeksi COVID-19. Karena gangguan gagal ginjal akut ini pada umumnya menyerang anak usia dari kurang dari 6 tahun atau bahkan 5 tahun. Sementara program vaksinasi COVID itu belum menyasar pada anak usia 1-5 tahun. Yang keempat, Kementerian Kesehatan bersama Badan POM, pengawas obat dan minuman, kemudian ahli epidemiologi, Ikatan Dokter Anak Indonesia, ahli farmakologi, dan Pusat Laboratorium Forensik selanjutnya melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab pasti dari faktor risiko yang menyebabkan gangguan ginjal akut ini. Kemudian nomor 5, dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap sisa sampel obat yang dikonsumsi oleh pasien, ya, sementara ini ditemukan jejak senyawa yang berpotensi mengakibatkan gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Nah, saat ini Kementerian Kesehatan dan Badan POM masih terus menelusuri dan meneliti secara komprehensif termasuk kemungkinan faktor risiko yang lainnya. Jadi bukan karena obat, tapi faktor risiko lainnya juga sedang kita teliti ya. Untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka pencegahan, Kementerian Kesehatan sudah meminta kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Ini diambil langkah dengan maksud dugaan-dugaan ini sedang kita teliti. Nah, untuk menyelamatkan anak-anak kita yang lebih berat, maka diambil kebijakan untuk melakukan pembatasan ini. Kemudian nomor 6, Kementerian Kesehatan juga meminta seluruh apotek untuk sementara, saya ulangi, untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk cair atau sirup kepada masyarakat sampai hasil penelusuran dan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM ini tuntas. Yang nomor 7, Kementerian Kesehatan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan pengobatan anak, sementara ini juga tidak mengkonsumsi obat dalam bentuk cair atau sirup tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.
Jadi yang nomor 7 ini himbauannya kepada masyarakat untuk tidak bisa mengkonsumsi obat-obatan, terutama yang bentuk cair atau sirup, tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, termasuk dokter ya. Yang nomor 8, sebagai alternatif dapat menggunakan bentuk sediaan lain, seperti tablet, kapsul, supositoria, atau lainnya. Perlunya kewaspadaan orang tua yang memiliki anak balita dengan gejala, ini penting ya, dengan gejala penurunan jumlah air kencing atau air seni atau urin, dan frekuensi buang air kecil. Jadi orang tua diharapkan mewaspadai, kok kencingnya menurun, baik itu frekuensi maupun jumlahnya. Ya, bisa dengan atau tanpa demam, bisa dengan atau tanpa diare, batuk pilek, mual, dan muntah. Ya, untuk segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Ini sangat penting kepada seluruh masyarakat, khususnya yang mempunyai anak di bawah 18 tahun, utamanya adalah anak balita. Kalau terjadi penurunan frekuensi buang air kecil dan juga penurunan jumlah air kencingnya, ya, bahkan sama sekali tidak keluar air kencingnya atau yang disebut anuri, itu maka segera dilakukan pemeriksaan atau dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kesembilan, keluarga pasien diminta membawa atau menginformasikan obat-obat yang dikonsumsi sebelumnya. Jadi kalau anak ini dibawa ke dokter, ke rumah sakit, obat-obat yang diminum sebelumnya itu harus dibawa untuk menyampaikan riwayat pengobatan yang sudah dilakukan atau obat-obat yang telah diminum sebelumnya ya. Jadi jangan lupa kalau membawa anak ke dokter, ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan itu dibawa tuh obat-obatan yang masih ada di rumah yang selama ini mungkin diminum ya. Yang nomor 10, sebagai langkah awal dalam upaya menurunkan fatalitas gangguan ginjal akut ini, Kementerian Kesehatan melalui Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo telah membeli antidotum ya, penawar ya, antidotum atau penawar yang didatangkan langsung dari luar negeri untuk diberikan kepada pasien-pasien yang saat ini masih dirawat. Bukan hanya dari RCM, tapi juga yang masih dirawat dari seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali lagi dengan informasi Presiden FIFA dan PSSI yang main bola bareng. Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini ada apps, IDN apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini, lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Terima kasih masih bersama saya di Top News. Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, kedatangan Presiden FIFA Gianni Infantino ke Indonesia dilanjutkan dengan bermain sepak bola dengan para petinggi PSSI. Bahkan dalam pertandingan tersebut, Infantino berhasil mencetak 2 gol. Momen keakraban nampak terlihat antara FIFA dan PSSI di Stadion Madia pada Selasa malam kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Presiden FIFA Gianni Infantino bermain sepak bola dengan para petinggi PSSI. Turut serta bermain dalam pertandingan tersebut, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan beberapa staf delegasi FIFA, serta beberapa anggota Komite Eksekutif PSSI. Dalam laga tersebut, Infantino tergabung dalam satu tim dengan para petinggi PSSI. Bahkan, selain Ketua PSSI diikuti juga dengan Indra Safri, Ferry Paulus, hingga Iwan Budianto. Infantino pun tampil ciamik. Dalam pertandingan tersebut, ia berhasil menyumbang 2 gol melalui sepakan tajamnya.
Sebelumnya, FIFA hadir di Indonesia dalam rangka membantu transformasi dan reformasi sepak bola Indonesia bersama pemerintah dan PSSI. Masih soal sepak bola, Timnas U19 telah berada di Turki, terus menggelar latihan untuk meningkatkan kemampuan pemain. Dalam latihan pertama, para pemain mendapatkan menu latihan passing drill yang dipantau langsung oleh pelatih Sintayong. 34 pemain Timnas U19 yang mengikuti pemusatan latihan di Turki terus menggelar latihan bersama pelatih Sintayong dan asisten pelatih Nova Arianto. Dalam latihan ini, asisten pelatih terus memberikan instruksi kepada para pemain untuk mengikuti latihan dengan benar. Menu latihan kali ini adalah mengumpan dari kaki ke kaki atau passing drill. Pemusatan latihan di Turki ini menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi Piala Asia U20 tahun 2023 dan Piala Dunia U20 yang akan digelar di tanah air. Selama training center di Turki, pelatih Sintayong akan menerapkan program latihan yang intensif kepada Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan. Melansir dari laman resmi PSSI, pelatih asal Korea Selatan itu menekankan agar 34 pemain Timnas Garuda Muda bisa bekerja lebih keras, konsentrasi, disiplin, dan berusaha keras meningkatkan kualitasnya. Selama di Turki, Timnas Garuda Nusantara juga dijadwalkan akan melakukan uji coba pertandingan. Setelah dari Turki, pemusatan latihan Timnas U19 juga akan dilakukan di Spanyol. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap hari Senin hingga Jumat pukul 18.30. Dan jangan lupa untuk download IDN Apps. Saya Gilang Pandutanayang beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.